Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari bala dan bencana, dijauhkan dari segala macam penyakit. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala hingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus menambah perbendaharaan amal soleh kita dengan mengkaji ayat demi ayat, mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kajian ini biasanya saya sampaikan di Masjid Al-Amanah, Komplek Istana Kauluyaan, Kota Bandung, setiap hari Kamis ba'da zuhur. Namun sehubungan hingga pada saat ini kita masih dihimbau oleh pemerintah kita untuk tetap di rumah masing-masing dalam rangka memaksimalkan usaha dan ikhtiar kita menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan, menjaga bangsa dan negara kita dari semakin mewabahnya virus COVID-19. Maka oleh karena itu, kajian kali ini akan saya sampaikan secara online dari rumah, dan para jamaah sekalian dapat mengikuti kajian ini melalui YouTube Syiar Islam Channel di rumah masing-masing. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian terakhir beberapa minggu lalu kita sampai pada surat Al-Maidah ayat 53. Dan kali ini kita memasuki ayat 54. Insyaallah kita baca bersama-sama sampai ayat 56. Dan 3 ayat ini diberi judul oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Tafsir Al-Munir dengan judul Al-Murtaduna wa Mu'adatuhumul Muslimin, yang artinya orang-orang yang murtad dan permusuhan mereka terhadap kaum muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu may yartad minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartad minkum, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya. May yartad minkum an dini, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah mencintai mereka, mencintai kaum tersebut, wa yuhibbunahu, dan mereka juga mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, kaum tersebut bersikap lemah lembut
terhadap orang yang mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, mereka bersikap keras terhadap orang yang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka senantiasa berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Zalika fadlullah, itulah karunia Allah. Yu'tihi may yasha, yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas dan maha mengetahui. Maksudnya maha luas pemberiannya dan juga maha mengetahui. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebagai lanjutan dari 3 ayat sebelumnya, yaitu ayat Al-Maidah 51 yang sempat viral. Ayat surat Al-Maidah ayat 52, surat Al-Maidah ayat 53 yang diberi judul dengan Muwalatul Yahudi wan Nasara. Larangan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan mengangkat orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin yang mengurus urusan kaum muslimin. Dan kemudian dilanjutkan dengan sanksi di sini. Seolah-olah Allah mengatakan, apabila kamu melanggar larangan itu, malah justru kamu mengangkat orang Yahudi, orang Nasrani sebagai pemimpin kamu yang mengurus urusan umat Islam, maka Allah memperingatkan ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya itu adalah ar-riddah, murtad. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartad minkum an dini, siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, maka fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah, Allah akan mendatangkan sebagai gantinya dengan kaum yang lebih baik, yaitu kaum yuhibbuhum, Allah menyukai, mencintai kaum tersebut, wa yuhibbunah, dan mereka juga mencintai Allah. Kemudian yang kedua, sifat kaum itu azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Kaum tersebut lemah lembut terhadap orang mukmin dan keras sikapnya terhadap orang kafir. Ini kalau dalam ilmu balaghah namanya tibak. Artinya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sifat yang berlawanan. Sifat kaum muslimin sebagai pengganti dari kaum muslimin yang murtad itu, dia lemah lembut terhadap orang mukmin dan bersikap keras terhadap orang kafir. Kemudian sikap yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, yujahiduna fi sabilillah. Kaum yang akan diutus setelah kalian murtad itu adalah mereka senantiasa berjihad di jalan Allah, semangat berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumatal laimin, dan mereka tidak ada rasa takut laumatal laim, terhadap cacian orang-orang yang mencacinya. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah, yutihi may yasha, yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Nah, kalau kita lihat sebab turun ayat ini turun ketika banyak orang-orang yang murtad di zaman Nabi SAW. Banyak kabilah-kabilah yang murtad di zaman Nabi SAW. Di antaranya ada 3 kabilah, yaitu kabilah Banu Mudlaj, kemudian kabilah Banu Hanifah, kemudian
kabilah Banu Asad. Dan kemudian di zaman Abu Bakar ada 7 kabilah lagi yang murtad, yaitu kabilah Ghatfan, kabilah Fazarah, kabilah Banu Salim, kabilah Banu Yurbu' dan sebagian kabilah dari Bani Tamim. Dan di zaman Umar bin Khattab yang murtad itu adalah kabilah Jabalah bin Aiham al-Ghassani. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, memberikan semangat kepada orang-orang mukmin, kepada para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, juga kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jangan khawatir. Apabila mereka keluar meninggalkan Islam, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan kaum yang lebih baik lagi, yang lebih ikhlas di dalam yujahiduna fi sabilillah, di dalam berjihad membela agama Allah dengan tujuan li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah yang menarik pada ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yartaddu, murtad dari agamanya. Apa yang dimaksud dengan murtad itu? Kalau kita baca secara bahasa, kalau kita pelajari secara bahasa, murtad itu diambil dari kata irtada yang berarti kembali ke belakang. Itu yang dimaksud dengan murtad. Sedangkan menurut syariat, murtad itu dikatakan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, wariddatu, yang dimaksud dengan riddah itu adalah ar-ruju'u anil islami ilal kufri. Murtad itu adalah seorang muslim kembali dari Islam menuju kufur, atau seorang muslim berubah menjadi kafir pada saat dia sudah akil balik, sudah bisa membedakan antara hak dan batil, sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah, kemudian dia pindah agama dari Islam menjadi kafir. Maka orang yang pindah agama atau meninggalkan Islam, meninggalkan agama Islam, kemudian berubah menjadi kafir, mengingkari ajaran Islam, mengingkari Al-Quran, mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu secara syariat disebut dengan murtad. Atau yang dimaksud dengan murtad itu ar-ruju'u ila ghairi dinin, dia kembali dari Islam menuju agama selain Islam. Jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, jadi Sabi'in, pindah agama dari Islam ke agama selain Islam. Maka secara syariah orang itu sudah berbuat murtad. Au tarki ruknin min arkanil Islam, atau dia meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun Islam. Seperti contoh misalnya meninggalkan zakat dengan jiharon wa inadan, dengan vokal dan keras kepala. Jadi tidak mengeluarkan zakatnya itu disertai dengan pengingkaran terhadap perintah mengeluarkan zakat itu. Dia vokal mengingkarinya dan keras kepala tidak mau menjalankannya. Apabila orang meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, maka orang ini telah berbuat murtad. Atau dia meninggalkan sholat dengan vokal dan keras kepala, dia tidak mau menjalankan perintah sholat, dia ingkari perintah itu, maka orang ini juga dikategorikan kepada kategori murtad. Dia tidak mau menjalankan ibadah haji, bukan karena kemalasan, tetapi karena pengingkaran. Mengingkari dengan vokal dan keras kepala, tidak mempercayai perintah ibadah tersebut, maka
secara syariah orang ini sudah bersikap murtad. Nah, itu murtad yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Tafsir Munir juz 3 halaman 583. Nah, adapun seorang yang menyatakan kekufuran karena terpaksa, karena tertekan, karena dirinya terancam, maka ini tidak termasuk murtad. Orang yang seperti ini termasuk yang diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rukhsah dalam akidah. Jadi rukhsah itu ada dua. Satu rukhsah fil ibadah, yang kedua rukhsah fil akidah. Rukhsah di dalam ibadah apa? Seperti yang sering kita jalankan dalam ibadah sholat. Sholat yang tadinya 4 rakaat dirukhsah. Pada saat safar boleh dikerjakan 2 rakaat, bahkan dijama. 2 waktu sholat dijama, yaitu duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kemudian saum yang seharusnya dikerjakan dari mulai terbit matahari sampai dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, wajib dilaksanakan 24 jam selama 1 bulan. Tetapi bagi orang yang sakit, bagi orang yang musafir, bagi orang yang sudah lemah, bagi orang yang hamil dan sedang menyusui, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW memberikan rukhsah, keringanan. Di dalam berwudu juga ada rukhsah. Bila dia sakit, bila dia sedang safar, bila tidak ada air, maka dirukhsah dengan tayamum. Itu rukhsah di dalam beribadah. Dan masih banyak lagi rukhsah-rukhsah lainnya. Kemudian yang kedua, rukhsah dalam akidah. Nah, rukhsah dalam akidah itu apa? Rukhsah dalam akidah itu apabila keadaan kita terancam, nyawa kita terancam, kalau tidak mengucapkan kata-kata kufur itu kita akan dibunuh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rukhsah kepada kita semua untuk menyebutkan kata-kata kufur, tapi disertai dengan pengingkaran di dalam hati kita. Lisan kita mengucapkan kata kufur, tapi hati kita tetap mutmainnun biimani, tetap tenang, tetap kuat, memegang kokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ammar bin Yasir. Dalam salah satu riwayat saya temukan di dalam tafsir Imam Ibnu Abi Hatim bahwa akhadal musyrikuna Ammar bin Yasir. Orang-orang musyrik menangkap Ammar bin Yasir karena mereka mendapatkan berita bahwa Ammar bin Yasir ini mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Ammar bin Yasir ini masuk Islam. Kemudian orang-orang musyrikin menangkap Ammar bin Yasir ini. Falam yatrukuhu hatta sabban Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang musyrikin ini tidak meninggalkan Ammar bin Yasir sampai Ammar bin Yasir ini mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa zakara alihatahum bi khairin, dan memaksa mereka supaya menyanjung-nyanjung Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin ini. Nah, tentu saja Ammar bin Yasir merasa keberatan. Tetapi ketika Ammar bin Yasir saat itu tidak mengikuti perintah mereka, tidak melaksanakan perintah mereka, disiksa sampai hampir dibunuh. Sehingga akhirnya Ammar bin Yasir beristihad, ya sudahlah, kalau begitu saya akan berbohong. Kemudian mencaci maki Nabi, mengucapkan kalimat kufur, kemudian menyanjung-nyanjung Tuhan yang dipertuhankan oleh mereka, berhala-berhala yang dipertuhankan oleh orang-orang musyrik.
maka akhirnya summa tarakuhu, akhirnya mereka meninggalkannya. Artinya tidak menyiksa Ammar bin Yasir ini. Maka falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia lepas dari penyiksaan orang-orang musyrikin, hatinya merasa menyesal, merasa bersalah. Maka segera menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan, "Oh ya Rasulullah, saya ditangkap oleh orang-orang kafir. Saya ditangkap oleh orang-orang musyrikin. Saya dipaksa murtad. Saya dipaksa untuk mencaci maki Anda. Saya dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Saya dipaksa untuk menyanjung-nyanjung Tuhan mereka. Kalau tidak, saya akan dibunuh." Maka akhirnya saya turuti permintaan mereka. Tapi bagaimana dengan keimanan saya pada hari ini? Kemudian Nabi SAW pada saat itu bertanya, "Kaifa tajidu qalbak?" Pada saat kamu mencaci maki aku, pada saat kamu mengucapkan kalimat kufur, pada saat kamu menyanjung-nyanjung berhala-berhala yang dipertuhankan oleh mereka, kaifa tajidu qalbak? Bagaimana perasaan hati kamu? Kata Ammar bin Yasir, qala mutmainnun bil iman. Hati saya tetap tenang dalam keimanan. Lisan saya mencaci maki Anda sebagai Rasulullah, menyanjung-nyanjung Tuhan mereka, mengucapkan kalimat kufur, tapi hati saya mutmainnun bil iman, tetap tenang dalam keimanan, kuat memegang teguh keimanan. Maka kemudian pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, yaitu surat An-Nahl ayat 106. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara billahi mim ba'di imani." Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, yaitu dia mendapatkan maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir kepada Allah setelah beriman, maka dia akan mendapatkan kemurkaan, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa kafir. Tapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tetapi hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka dia tidak berdosa. Walakin man syaraha bil kufri sadran, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, artinya dia hatinya merasa lega dengan kekafiran, hatinya merasa puas dengan mengucapkan kalimat-kalimat kufur, hatinya merasa lega dan puas dengan bersikap kafir itu, fa'alaihim ghadabun, maka itulah yang akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, walahum azabun azim, dan baginya azab yang besar. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu di antara bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, rukhsah pada saat kita menghadapi bahaya yang mengancam kematian. Kalau tidak mengucapkan kalimat kufur, kita akan dibunuh, akan disiksa habis-habisan, tidak akan berhenti, maka ada rukhsah dalam akidah. Tetapi apabila kita berani, itu juga tidak berdosa. Seperti hanya yang dilakukan oleh kaum Nasrani Najran, yang waktu itu agama Nasrani masih agama yang lurus, belum menyimpang, belum menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu diancam, diperintahkan untuk murtad, keluar dari agamanya, dari agama Islam, karena agama itu, agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Akan tetapi ada
gelar-gelar seperti disebut Nasrani. Nah, ketika ajaran Nasrani waktu itu masih ajaran yang lurus, ajaran tauhid, belum menyimpang, belum menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang raja dolim, kalau tidak salah bernama Zunwas, pada saat itu memaksa supaya keluar dari Islam. Kalau tidak keluar, maka akan dilemparkan ke sebuah parit yang sudah dinyalakan api yang menyala-nyala, api yang menggejolak, dibakar hidup-hidup. Nah, maka pada saat itu kaum muslimin Nasrani Najran lebih memilih dibakar hidup-hidup daripada harus keluar dari agama. Jadi tidak mengambil rukhsah. Maka ini bersifat pilihan. Tapi kalau kita ingin menyelamatkan nyawa kita dan kita ingin masih menjalankan ibadah-ibadah dengan baik, dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada kita untuk menyelamatkan nyawa dengan mengucapkan kalimat kufur tapi disertai hatinya mutmainnun biqalbi, tetap tenang dalam keimanan. Man kafara billahi min ba'di imani, siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman, dia yang akan mendapatkan kemurkaan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa kafir, diancam kalau tidak mengucapkan kalimat kafir akan dibunuh, maka dia tidak berdosa. Nah, ini yang dialami oleh salah satunya seorang sahabat bernama Ammar bin Yasir, dan banyak sahabat dulu yang diperlakukan seperti ini oleh orang-orang musyrik. Jadi orang yang murtad itu adalah orang yang keluar dari Islam dengan syaraha bil kufri sodron, dadanya merasa lega dengan kekafiran tersebut. Nah, maka oleh karena itu di dalam ajaran Islam terdapat sejumlah konsekuensi atau hukuman-hukuman yang berat bagi orang yang murtad ini. Di antara hukuman atau konsekuensi apabila seorang murtad keluar dari ajaran Islam, yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang murtad keluar dari Islam itu maka gugurlah seluruh pahala amal soleh. Dia saat beragama Islam sudah melaksanakan sholat dengan baik, kemudian bersedekah, beribadah haji, beribadah umroh, berjihad fisabilillah, melaksanakan ibadah saum, kemudian dia murtad, keluar dari agama Islam atau mengingkari perintah-perintah tersebut atau pindah agama, maka habitat amaluh, amalnya itu akan terhapuskan. Ini berdasar firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 217, "Wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum." Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itulah orang yang terhapus pahala amal solehnya fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Ini juga pernah dipertegas oleh istri Rasulullah SAW, yakni Sayyidah Aisyah. Dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ada seorang yang bernama Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah. Dulu di zaman jahiliyah, yasilur rahim. Dia itu gemar menyambungkan silaturahim. Dalam pengertian menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman-teman. Orang ini baik pada zaman jahiliyah. Wa yut'imul miskin. Dan Ibnu Jud'an ini di zaman jahiliyah dia senantiasa
berbagi makanan terhadap orang-orang miskin. Lalu kata Aisyah, fahadzaka nafi'ah. Apakah amal tersebut, menyambung silaturahim, bersodakoh, memberi makan kepada orang miskin itu akan bermanfaat bagi Ibnu Jud'an ini atau tidak? Qala, maka Nabi SAW bersabda, la yanfa'u. Amal itu tidak ada manfaat baginya. Artinya di akhirat amal itu tidak dinilai sebagai amal soleh. Kenapa? Karena dia melakukan amal tersebut bukan karena menjalankan, mengimani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi itu semata-mata kebaikan yang bersifat manusiawi atau kebaikan yang bersifat duniawi saja. Sementara yang disebut amal soleh itu apabila dilakukan dengan dasar amanu, dengan dasar keimanan, imanan wahtisaban. Amal itu akan menjadi amal soleh apabila dilakukan pertama imanan dengan dasar keimanan, wahtisaban, dan semata-mata ikhlas mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perlunya syahadah. Kemudian yang kedua, konsekuensi dari murtad itu, orang yang murtad itu otomatis hak-haknya sebagai seorang muslim itu sirna seketika. Seorang muslim di dalam hadis dikatakan itu wajib menunaikan hak terhadap sesama muslim lain. Seperti dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, hakul muslimi alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atas seorang muslim itu ada 5. 1, raddus salam, menjawab salam. Jadi seorang muslim ketika mengucapkan salam wajib dijawab. Itu haknya. Yang kedua, wa'iyadatul marid, nengok orang yang sakit. Apabila seorang muslim sakit, maka orang muslim tersebut berhak untuk ditengok. Dan kita yang sehat berkewajiban untuk menengoknya. Yang ketiga, wattiba'u janaiz, mengantarkan jenazahnya. Apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka seorang muslim itu berhak untuk diantarkan jenazahnya. Tentu maknanya bukan hanya mengantar, tapi diurus, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian diantarkan. Ini hak seorang muslim dari muslim lainnya. Kemudian yang keempat, wa ijabatud da'wah, hak seorang muslim itu apabila dia mengundang wajib dipenuhi undangannya. Ini hak seorang muslim. Bila ada seorang muslim mengundang kita